Ini bibit-bibit stroberi yang kalau saya kirim full media tanam, jadi si bibit stroberinya nggak dibongkar lagi. Jadi nanti proses adaptasinya lebih cepat. Ini tuh cara yang efektif banget buat nanam thyme. Kalau teman-teman pengen berhasil nanam thyme, ini media tanamnya apa? Tetap media tanam untuk pembibitan, lebih banyak sekam mentahnya. Teman-teman bisa lihat tuh, sekam mentah. Ini media tanamnya harus kayak gimana, harus lembab apa keringkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Asoy di Bandung. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini hari Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023. Gak kerasa udah mau di penghujung tahun, dan sekarang di Bandung lagi musim hujan. Mungkin bukan di Bandung aja, tapi seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau lanjutin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masuk melalui WA, Instagram, sama kolom komentar. Nah, kira-kira pertanyaannya apa aja? Teman-teman disimak terus videonya. Insya Allah ini bermanfaat banget buat teman-teman yang suka berkebun, terutama yang berkebunnya secara organik. Sebelum saya jawab pertanyaan dari teman-teman, ini kita keliling dulu ya penampakan si kebun atap rumah yang dipenuhi bibit-bibit. Poh-pohan tadi di awal seledri, ini bibit-bibit mint, peppermint, oregano, rosemary. Ini poh-pohan yang masih bayi-bayi, yang masih orok-orok. Ini penampakan kale yang umurnya bentar lagi mau 2 tahun. Itu si bayam Brazil yang habis di pruning karena udah ketuaan. Di sini ada apa ini, lupa, red sorrel. Si red sorrelnya baru dipindah kemarin sore. Ini peppermintnya habis dipangkas, habis di pruning, ketuaan, baru dipindahin. Terus ini kucai yang sedang berbunga. Itu bibit stroberinya banyak ngeluarin anakan, ngeluarin tunas kayak gini tuh. Nanti kita bahas stroberi ya teman-teman, ada yang nanya, tapi kita keliling-keliling dulu. Ini si oregano, ini masih ada sorel juga, bawang batak. Ini jinten hijau sama jinten varigata. Ini si telang ungu, sebelahnya ini ada bayam Brazil, ada kenikir, ada rosemary, ada lemon thyme. Ini penampakan lemon thyme lagi diperbanyak lagi. Itu kucainya sama, sedang berbunga juga. Ini daun bawang, red basil, sweet basil. Terus itu ada sorel lagi. Sebelahnya ada oregano. Terus kita lihat tuh ke sebelah sana teman-teman. Itu ada rosemary, bayam Brazil, kale-kale yang masih ada. Ini kale-kale yang masih orok, yang di video sebelumnya saya liatin penampakannya waktu umur 6 hari. Ini si thyme-nya tinggal 1 karena yang satu lagi udah pindah rumah. Udah ada di tempat Bunda Pepi, Teh Pepi yang tinggalnya di Bandung. Langganan yang sering beli bibit oregano yang tumbuh subur. Kalau di musim hujan itu malahan si oregano, peppermint itu tumbuh subur. Nanti kita bahas ya teman-teman, tanaman yang walaupun musim hujan tapi tetap aja tumbuh subur. Yang jelas wajib dirawat si tanamannya. Ini nih penampakan si kale-kale yang umurnya mungkin sekarang 12 hari. Tuh, penampakan kale-kale umur 12 hari udah ngeluarin daun sejati.
2. Ini Kale Red Rubble. Kale Red Rubble yang ini jenis Red Russian. Itu paling ujung Siberian. Kalau Nero penampakan waktu oroknya kayak gini nih. Isi Nero. Sama hampir semuanya ngeluarin daun sejatinya baru 2. Kalau ini yang kecil-kecil ini itu si Sweet Basil. Baru keluar daun sejatinya 2. Nah, jadi cuman segini teman-teman tanaman atau bibit-bibit yang saya bibitin yang ada di kebun atap rumah. Ini spesial buat nanti dijual di Tangerang. Tuh. Masih ada kale-kale, cuman nggak terlalu banyak. Blimbing, kelengkeng, jinten. Ini si bayam Brazilnya. Lagi hijau-hijaunya, lagi cantik-cantiknya. Tuh, satu polybag gini isi 3 batang, harganya cuman 15.000 aja teman-teman. Kita lanjut, kita bahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang nanya di kolom komentar, di WA, sama di IG. Pertanyaan pertama dari Bunda Leni yang tinggalnya di Karawang. Nanyain bagaimana cara merawat tanaman stroberi. Bundanya pernah nanam tanaman stroberi tapi gosong. Kita bahas ya teman-teman. Ini bibit stroberi yang insya Allah saya mau kirim ke Tangerang nanti. Ini udah ngeluarin bunga, ada juga yang ngeluarin anakan, ngeluarin sulur kayak gini. Ini kalau teman-teman yang mau nanam stroberi, jangan nanam stroberi dari biji. Kenapa? Lama teman-teman. Soalnya saya pernah nanam stroberi dari biji. Mending beli anakan kayak gini atau enggak beli bibitnya. Bibitnya ready. Harganya 15.000 per bibit, dikirim tanpa mengurangi media tanam. Lanjut lagi. Kita bahas stroberi. Stroberi ini tanaman berbuah. Jadi teman-teman kalau tanya, tanaman berbuah itu harus ditempatkan di tempat yang terkena full sun atau bagaimana Bunda? Jadi si tanaman stroberi atau tanaman buah-buahan lain atau tanaman sayur yang berbuah itu wajib disimpan di tempat yang terkena full matahari atau enggak mataharinya dari pagi sampai siang hari. Nah, kalau teman-teman pengen hasilnya luar biasa, teman-teman bisa tempatin di tempat yang terkena full sun. Nah, tanaman stroberi ini teman-teman bisa tanam di tempat yang dikasih naungan atasnya, seperti kebun atap rumah ini. Saya kasih naungan, saya kasih paranet karena cuacanya lagi sedikit ekstrim, apalagi sekarang masuk musim penghujan. Bisa juga dikasih naungannya pakai plastik UV. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi kasusnya Bunda Leni itu tanaman stroberinya gosong. Di Karawang mungkin panas ya teman-teman. Jadi buat tanaman yang sekiranya tanaman buah disimpan di tempat yang terkena full sun, teman-teman nanamnya di medianya mending sekalian yang besar, jangan di media yang kecil. Sebenarnya bisa menanam di media tanam yang kecil, contohnya kayak di kebun Momi Ike. Momi Ike kan nanam stroberinya di media pot yang ukurannya nggak terlalu besar, tapi teman-teman bakalan capek sendiri. Balik lagi ke soal penyiraman sama kelembaban tanamannya. Kalau media tanamnya kecil berarti teman-teman harus nyiramnya ekstra. Dilihat tanamannya udah mau kering, harus disiram lagi. Jadi diingetin lagi, di video sebelumnya itu saya bilang waktu penyiraman tanaman. Nggak ada waktu kayak minum obat. Tanaman kalau misalkan udah mau kering ya udah disiram lagi teman-teman. Nah, jadi kalau yang mau nanam stroberi, kebetulan tinggalnya di daerah panas, kayak di daerah Jabodetabek, itu wajib nanamnya di media tanamnya yang mending sekalian besar, teman-teman. Dan jangan lupa
si tanamannya disimpan di tempat yang terkena full sun, yang dapat makanan yang banyak, dapat matahari yang banyak. Nah, kayaknya udah jelas ya. Bukan tanaman stroberi aja, tapi semua tanaman yang mengeluarkan buah, termasuk sayur-sayuran. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua ini saya mau ajak teman-teman ke lantai 2. Jadi ikutin saya terus teman-teman. Sekarang saya ada di lantai 2. Nih teman-teman bisa lihat penampakan bibit stroberi sama yang di ujung itu kucai. Ini bibit-bibit stroberi yang kalau saya kirim full media tanam, jadi si bibit stroberinya nggak dibongkar lagi. Jadi nanti proses adaptasinya lebih cepat, si tanamannya nggak terlalu stres banget. Nah, ini kenapa saya ajak teman-teman ke lantai 2, karena di lantai 2 ini mataharinya cuman selewat aja. Tuh, ini ada matahari pagi tapi cuman 30 menit. Ini pertanyaannya dari Bunda Vika di Tangerang. Jadi Bunda Vika nanya, kalau tanaman itu bisa nggak sih ditanam di tempat yang nggak terlalu banyak terpapar sinar matahari. Ini contoh di lantai 2, tadi saya udah bilang ini cuman 30 menit aja terkena sinar matahari teman-teman. Dan teman-teman bisa dilihat tanaman stroberinya masih tumbuh subur. Jadi ada beberapa tanaman yang bisa ditanam di tempat yang mataharinya cuman sebentar. Tanaman hias mungkin udah nggak aneh, tapi untuk tanaman sayur juga bisa teman-teman. Ada beberapa tanaman, contohnya seledri, bayam Brazil, pokoknya tanaman yang berdaun tapi bukan kale. Kalau kale jangan, kalau kale ditanam di tempat yang cuman mataharinya bentar itu nggak gemuk, hasilnya kurang bagus. Nah, mungkin di video yang dulu banget saya pernah panen seledri di sini, terus ngeliatin tanaman red sorrel, peppermint, thyme. Nah, kalau nggak salah saya pernah ada videonya tapi saya lupa judulnya apa. Teman-teman bisa di scroll lagi, bisa dicari-cari lagi video saya yang zaman dulu, ada penampakan waktu saya panen seledri sama peppermint kalau nggak salah. Nah, ini ya teman-teman, jadi bisa walaupun si tempatnya cuman terpapar mataharinya cuman sebentar. Jadi teman-teman bisa pilih sayuran berdaun, tapi bukan kale ya teman-teman. Sayuran berdaun kayak bayam Brazil, kayak seledri, daun bawang kayaknya masih bisa. Tapi teman-teman jangan berharap si tanamannya gemuk-gemuk kalau mataharinya kurang. Itu di ujung kucai bisa, masih bisa ditanam di tempat yang mataharinya kurang banyak, mataharinya sedikit, mataharinya selewat kayak di lantai 2 ini. Kenapa Bunda katanya tanaman berdaun aja, tapi ini kok ada tanaman stroberi? Tanaman stroberi kan tanaman berbuah yang perlu matahari full sun. Ini cuma sebentar disimpan di sini, mau dibawa ke Cipatat. Insya Allah mungkin hari Sabtu depan saya bawa ke Cipatat semuanya, mau ditanam di sana. Dan nanti di sana teman-teman bisa lihat perkebunan stroberi, walaupun nggak kayak perkebunan yang kayak di Ciwidey. Nah, udah jelas ya teman-teman, bisa, jangan pesimis kalau teman-teman punya halaman rumah nggak terkena mataharinya yang banyak, masih bisa nanam, tapi dipilih tanaman apa aja yang bisa ditanam. Tadi saya udah sebutin contohnya seledri, bayam Brazil, pokoknya sayuran yang berdaun. Dan ada satu lagi nih, ada jenis lampu yang bisa menggantikan sinar matahari. Ini saya pernah lihat di beberapa tayangan YouTube Short, itu ada. Teman-teman mungkin bisa akalinnya dengan cara beli lampu itu teman-teman. Cari aja di toko orange, kayaknya banyak di sana. Walaupun emang saya belum nyoba buat pakai lampu, tapi kayaknya itu lumayan cukup bagus, soalnya ada pertanian di luar negeri sana yang cuman pakai cahaya lampu itu.
Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, masih pertanyaannya dari Bunda Vika. Bunda Vika nanyain tentang time. Nah, mungkin teman-teman yang beli time juga masih banyak yang gagal. Ada apa dengan tanaman si time? Kita bahas. Ini masih di lantai 2 dan ini penampakan bibit-bibit time. Si time ini umurnya baru sekitar seminggu. Enggak seminggu deh. Seminggu. Hari Sabtu ketemu Sabtu, seminggu 8 hari ya, teman-teman. Ini penampakan si time. Khusus pembibitan time itu emang seperti ini, teman-teman, disungkup. Beda kayak tanaman herbal yang lain. Ini walaupun disungkup tapi tetap harus disiram, minimal 2 hari sekali disiram. Tuh, teman-teman, hasil time yang disungkup itu kayak time yang udah tumbuh aja, udah bagus aja, gak ada daun yang kuning di bagian bawahnya. Ini buat teman-teman yang mau perbanyak time, caranya kayak gini ya, disungkup, cara teraman. Kenapa cara teraman? Nih buat teman-teman apalagi yang sibuk kerja di kantor, cara ini cara yang paling aman. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, budidaya time ini seperti ini. Nih Bunda Vika nanya, kok tanaman time saya mati? Jadi si tanaman time ini gak boleh dipetik banyak-banyak kalau dipanennya, teman-teman. Kalau ini mungkin sekitar 7 cm. Nah, nanti saya liatin lagi ya. Kita ke atas lagi, kita lihat si time yang indukannya si anak-anak time ini nih. Ini si time ini umur seminggu udah ngeluarin akar. Umur 4 hari dengan cara disungkup itu udah ngeluarin akar, teman-teman. Ini tuh cara yang efektif banget buat nanam time. Kalau teman-teman pengen berhasil nanam time, ini media tanamnya apa? Tetap media tanam untuk pembibitan, lebih banyak sekam mentahnya. Teman-teman bisa lihat tuh, sekam mentah. Ini media tanamnya harus kayak gimana? Harus lembab apa keringkah? Ini harus lembab. Semua pembibitan tanaman harus lembab, kecuali mungkin si tanaman kale. Kalau kale lembab dikit mungkin busuk. Kalau ini harus lembab. Kalau nggak lembab si tanamannya kuning atau enggak si tanamannya bisa gosong. Jadi sekali lagi teman-teman yang punya time, jangan kerajinan buat dipanen. Apalagi dipanennya dihabisin semua daunnya. Udah dijamin si time-nya innalillahi. Nah, kenapa? Karena saya juga pernah dulu kayak gitu, teman-teman. Saking semangatnya ngebibitin time, saya pruning semua si indukan time-nya. Dulu ingat punya 2 indukan time yang rimbun, saya pruning, dapet 30 poly bag, ternyata mati semua, teman-teman. Kenapa indukannya mati, anakannya mati? Karena media tanamnya enggak lembab. Walaupun media tanamnya lembab, tapi tetap media tanamnya harus poros. Pas teman-teman siram airnya, si airnya langsung turun ke bawah. Nah, kita lanjut teman-teman, kita ke atap rumah lagi, kita lihat indukan si time yang ada di kebun atap rumah. Udah ada di kebun atap rumah lagi, teman-teman. Nih, kita lanjut lagi bahas si time. Jadi, teman-teman yang punya time, supaya si tanaman time-nya gak mati itu, si tanaman time-nya kalau misalkan dipanen itu jangan kerajinan sampai di pruning semuanya. Sisain, teman-teman ya. Jangan di pruning semua, dan pastiin media tanamnya poros, penyiramannya cukup. Dan buat teman-teman yang udah beli bibit time, hati-hati melewati proses adaptasinya, itu lumayan susah mungkin ya. Time sama satu lagi apa itu, lavender gold creek. Nah, 11-12 si time sama lavender gold creek. Buat Bunda Vika, jangan sampai kekeringan si bibit time-nya yang kemarin dibeli. Nah, semoga tumbuh subur ya Bunda Vika si tanaman time-nya. Kita lanjut nih, ada pertanyaan lagi nih, banyak sekali yang nanyain, Bunda kasih
tips gimana cara merawat tanaman di musim hujan. Kok tanaman bunda masih subur-subur aja, masih hijau-hijau aja, padahal diguyur hujan hampir setiap hari. Mungkin ada beberapa tanaman walaupun diguyur hujan anteng-anteng aja. Contohnya kayak si oregano. Nih kalau disiram sama hujan, maksudnya kena air hujan, tumbuh makin subur. Nih teman-teman bisa lihat oregano, peppermint. Nah, untuk media tanamnya itu saya pernah bahas di episode 49. Nah, kalau teman-teman cari video-video saya tutorial itu kebanyakannya teman-teman nemunya mungkin pas di episode pertama kali saya berkebun 2,5 tahun ke belakang. Nah, buat teman-teman kalau yang mau cari tutorial jangan di episode pas awal-awal saya berkebun. Nah, kalau di episode pas awal-awal berkebun itu masih belajar juga teman-teman, dan masih belum berkebun secara organik. Kalau untuk di episode pas awal-awal saya belajar berkebun. Nah, kalau teman-teman lihat itu perjalanan proses berkebun saya dari yang nggak tahu apa-apa, dari yang nggak bisa apa-apa sampai hari ini. Kalau hari ini udah cukup ngerti lah ya masalah berkebun secara organik, walaupun masih tetap belajar kok teman-teman. Sama, saya juga masih tetap belajar, masih kadang suka kebingungan juga nih tanaman kuning gimana cara mengatasinya. Kayak mungkin di musim hujan kayak gini tanaman itu banyak yang kuning. Kenapa sih si tanamannya bisa kuning? Kita lihat ya teman-teman, ada contoh beberapa tanaman yang kuning di kebun atap rumah. Contohnya ini nih, si peppermint. Karena mungkin diguyur hujan setiap hari, si peppermintnya jadi kuning teman-teman. Tuh, walaupun nggak kuning-kuning banget. Ini tadinya banyak banget, tuh udah saya pindahin. Tanamannya kuning. Kenapa kuning? Karena ini di polybag pembibitan tuh akarnya udah ke bawah, jadi udah nggak bisa menyerap nutrisi. Jadi pas ada turun hujan otomatis si media tanamnya pasti asem, pH tanahnya pasti nggak normal teman-teman. Beda sama ini nih, ini udah langsung saya pindahin. Jadi kalau teman-teman punya tanaman kuning, media tanamnya kecil, cepet-cepet dipindahin lah si tanamannya, tambahin media tanam baru. Tuh udah cakep-cakep, nanti juga ini rimbun lagi. Kalau organik kan butuh waktu ya teman-teman, jadi buat teman-teman bersabarlah kalau berkebun secara organik. Nih kayak ini wajib dipindah nih. Kalau ini baru seminggu dipindah, ini masih oke. Kalau misalkan lewat keluar akarnya ke bawah nembus, harus cepet-cepet dipindahin. Jadi kalau teman-teman ngelihat media tanamnya kecil, cepet-cepet dipindahin tanamannya. Ini si basil, bayi-bayi basil tuh. Cara mengatasi yang terlanjur si tanamannya kuning teman-teman mungkin bisa pakai kapur dolomit. Kalau tadi di tanaman thyme, di beberapa tanaman saya kasih arang sekam juga. Ini walaupun sama saya belum dikasih dolomit nih teman-teman, walaupun udah diguyur hujan setiap hari, belum saya kasih dolomit. Pemakaian dolomit itu biasanya saya pakai di awal pembuatan media tanam. Ini kayaknya masih aman-aman aja, masih dikasih kompos asoy rutin aja. Masih oke-oke aja sih tanamannya teman-teman. Tuh. Penampakan kebun atap rumah yang baru. Mungkin ini tinggal sebulan lagi, insya Allah nanti kita pindah ke Cipatat ya teman-teman. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini soal hama tanaman. Nah, apa di kebun atap rumah ini ada hama? Jawabannya ada teman-teman ya. Ada kutu-kutuan, ada ulet juga, terus ada apa lagi? Kalau tikus nggak ada di kebun atap rumah ini, alhamdulillah aman.
Nah, gimana cara mengatasinya? Kalau saya sepanjang berkebun di atap rumah, kalau misalkan nemu ulet ya saya ambil. Kalau misalkan uletnya banyak ya saya bersihin pakai tisu basah yang dibasahin, terus disemprot sama air, terus dikarantina si tanamannya, jangan deketin sama tanaman yang lain. Terus kalau misalkan kutu-kutuan saya semprot, saya spray. Gitu aja teman-teman. Mungkin yang susah untuk dikendalikan itu hama tikus. Nah, waktu beberapa hari ke belakang saya share cara mengatasi hama tikus di cerita IG sama di status WA. Nah, mungkin buat teman-teman yang ngikutin IG sama suka kepoin status WA udah pada tahu. Dan buat teman-teman yang belum tahu, saya kasih tahu hari ini cara mengatasi hama tikus supaya si tanaman kale yang teman-teman tanam itu aman. Mungkin bukan tanaman kale aja, kayak tanaman pakcoy itu si tikus juga doyan, tapi rata-rata ngenes kalau misalkan beli bibit kale, si tanamannya udah cantik, tahu-tahu habis. Tinggal sisa batangnya. Mending kalau batangnya sisa, ini habis sampai ke bawah-bawah. Nah, teman-teman, cara mengatasinya yang pertama teman-teman bisa kasih si tanaman kalenya di sekelilingnya itu ram kawat. Nih saya tampilin ya contohnya. Ini tuh kiriman foto dari bunda siapa saya nggak tahu. Aduh, lupa lagi, udah lama banget. Pokoknya ini udah beberapa kali beli bibit dari keluarga Soy. Pernah liatin penampakan kalenya. Di sekelilingnya dikasih ram kawat. Nih waktu posting ini nih saya, teman-teman yang kreatif yang punya kandang kucing langsunglah tanamannya dimasukin ke kandang kucing. Ini ada fotonya teman-teman, bisa lihat di layar videonya nih. Kreatif kan teman-teman? Kalau yang punya kandang kucing nganggur bisa dimasukin ke kandang kucing. Terus cara yang kedua, kalau teman-teman punya tanaman herbal Eropa, teman-teman bisa tanam di sekeliling tanaman yang suka dimangsa sama tikus. Contohnya tanaman herbal Eropa yang wangi banget kayak si rosemary. Nih, ini wangi banget. Rosemary, terus apalagi ya, peppermint, pokoknya tanaman herbal yang lumayan cukup wangi. Jadi si tikusnya indera penciumannya itu terganggu, kayak si basil. Pokoknya tanaman herbal Eropa yang wangi. Nah, lanjut nih, yang terakhir ada dari bunda, lupa lagi nih siapa namanya. Pokoknya dari bunda masuk ke WA ngasih tahu kalau misalkan tanaman kalenya kepengen gak dimakan tikus itu dikasih di sebelahnya itu digantungin pewangi pakaian. Nah, itu cukup efektif juga, tapi hati-hati teman-teman, jangan sampai pewangi pakaiannya habis. Kalau pewangi pakaiannya habis, langsung lah pasti si tanaman kalenya ikutan habis. Soalnya kemarin bundanya ngirimnya kayak gitu, karena saya kelupaan si pewangi bajunya habis, alhasil si tanaman kalenya ikutan habis. Nah, teman-teman, itu tadi caranya cuman 3 cara dari teman-teman yang udah punya pengalaman si tanamannya dimakan sama si tikus. Yang pertama dikasih ram kawat, yang kedua ditanami tanaman herbal Eropa di dekat tanaman yang suka dikejar-kejar sama tikusnya, dimakan sama tikusnya, dan yang ketiga dikasih pewangi pakaian, digantungin di sebelah tanaman yang suka dimakan sama si tikusnya. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk di kolom komentar, di DM sama di WA. Nah, karena durasi videonya udah kepanjangan, kita sambung lagi di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang nonton, khususnya teman-teman yang lagi belajar berkebun secara organik. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, teman-teman semua.